Selamat siang, nama saya Gusik Lumia. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dalam PowerPoint yang berjudul Pengaruh Pengolahan Suhu Tinggi dan Suhu Rendah Terhadap Vitamin C. Dapat dilihat dalam slide, di sini ada berbagai macam contoh bahan pangan. Ada buah-buahan, sayuran, kemudian biji-bijian, umbi-umbian, dan juga daging. Dari kesemua bahan ini yang banyak mengandung vitamin C yang mana? Vitamin C banyak terdapat dalam buah dan juga sayuran. Jadi biasanya kita dapat menemukan vitamin C dalam buah dan juga sayuran. Terutama vitamin C dapat ditemukan pada sayuran hijau, kemudian tomat, brokoli, stroberi, dan juga macam-macam yang ada dalam slide ini. Nah, sifat dari vitamin C itu sendiri adalah yang pertama, dia mudah rusak dalam pengolahan dan penyimpanan. Kemudian jika terdapat paparan sinar matahari atau cahaya dan juga oksigen, jadi vitamin C itu mudah rusak juga karena teroksidasi. Jadi jika bersinggungan dengan oksigen. Kemudian seperti kita tahu bahwa vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi mudah hilang dalam air. Nah, pada pengolahan suhu tinggi, biasanya kita menggunakan panas atau proses termal. Proses termal ini sudah sering, bahkan sudah dilakukan pada zaman dahulu kala. Jadi pada zaman purba itu sudah dilakukan proses termal, karena proses termal atau proses dengan menggunakan panas ini membuat makanan menjadi lunak sehingga mudah dicerna, mudah untuk dikunyah. Dan contoh dari proses termal itu sendiri ada 3, yaitu blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi komersial. Yang membedakan di antara ketiganya ini adalah suhu yang digunakan. Apa hubungannya proses termal dengan vitamin C? Jadi pada proses termal ternyata tadi sudah disebutkan di awal bahwa sifat dari vitamin C itu sendiri adalah larut dalam air, dan proses termal biasanya menggunakan air untuk prosesnya. Jadi proses termal menggunakan air biasanya pada perebusan, kemudian blanching itu menggunakan air. Contohnya misalkan jika kita merebus bayam yang mengandung vitamin C dalam bayam itu, sayuran hijau ya, maka vitamin C-nya akan terlarut dalam air selama proses termal terjadi. Kemudian proses termal dengan menggunakan kaleng timah, jadi ternyata tempat atau wadah untuk merebus itu bisa mempengaruhi kandungan vitamin C atau kehilangan vitamin C itu sendiri. Jadi kalau menggunakan kaleng timah, vitamin C-nya akan lebih mudah terlarut atau lebih mudah hilang, lebih banyak yang hilang. Kemudian blanching dengan uap itu ternyata membuat vitamin C sedikit berkurang dibandingkan dengan blanching dengan menggunakan air. Dan proses termal dengan panci yang tertutup, jadi perebusan dengan panci yang tertutup dibandingkan dengan perebusan yang menggunakan panci yang terbuka, maka proses kehilangan vitamin C itu sendiri berbeda. Kalau dengan panci yang tertutup, vitamin C-nya akan sedikit berkurang, sekitar 30%. Tapi jika menggunakan panci yang terbuka, maka akan terjadi proses oksidasi, paparan oksigen, ya kan? Kemudian itu akan membuat kehilangan vitamin C lebih banyak. Kemudian selanjutnya penyimpanan dalam wadah. Jadi setelah proses termal biasanya ada proses penyimpanan. Nah, selama proses penyimpanan, oksigen di dalam wadah itu akan terus mengoksidasi vitamin C. Jadi biasanya kehilangan vitamin C selama penyimpanan juga tetap ada karena adanya oksigen di dalam wadah tertutup atau jar yang digunakan. Nah, untuk pengolahan dengan suhu rendah ada 2 yang biasa digunakan, yaitu pendinginan dan juga pembekuan. Beda dari pendinginan dan pembekuan adalah suhu yang digunakan. Untuk pendinginan biasanya suhu yang digunakan antara 15 sampai 0 derajat Celcius. Untuk pembekuan berarti lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan kehilangan vitamin C pada proses pengolahan dengan menggunakan suhu rendah? Ternyata pada bayam yang dibekukan, vitamin C-nya
eh, banyak berkurang, tetapi bisa bertahan sampai 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun disimpan bayamnya, maka vitamin C-nya akan terus berkurang lebih banyak dibandingkan penyimpanan yang selama 1 tahun. Kemudian untuk pembuatan es krim, biasanya bahan pembuatan es krim itu adalah susu atau krim. Nah, pada susu itu ada mengandung vitamin C. Jadi selain pada sayuran dan buah-buahan, vitamin C juga dapat ditemukan pada susu atau bahan nabati. Nah, untuk pembuatan es krim, vitamin C pada susu sudah hilang sama sekali. Begitu juga untuk pembuatan keju. Nah, tadi untuk proses penyimpanan panas ada pengaruh penyimpanan dalam wadah. Nah, untuk penyimpanan suhu dingin biasanya ada yang terpapar dengan cahaya saat penyimpanan. Jadi contohnya produk-produk minuman dingin yang diletakkan dalam botol. Jika ada terpapar cahaya saat penyimpanan, maka vitamin C dalam bahan tersebut juga akan banyak berkurang dibandingkan pada saat penyimpanan yang tidak terpapar cahaya matahari. Nah, itu tadi adalah contoh dari proses pengolahan termal dan juga proses pengolahan dengan suhu rendah pada vitamin C. Pengaruhnya apa? Nah, ternyata fungsi dari asam askorbat itu sendiri atau vitamin C yang pertama adalah mencegah pencoklatan pada buah dan juga sayur. Kemudian bisa menjadi antioksidan dalam lemak produk ikan dan juga produk susu. Yang ketiga, penstabil warna dalam daging. Jadi biasanya menggunakan nitrit dan nitrat ya untuk pengawetan daging. Ternyata selain nitrit dan nitrat itu juga bisa menggunakan vitamin C untuk menstabilkan warna merah pada daging. Kemudian yang keempat, fungsi asam askorbat adalah penerima oksigen dalam pemrosesan air. Yang terakhir, gizi yang ditambahkan jadi asam askorbat atau vitamin C itu biasanya dimasukkan dalam fortifikasi. Jadi contohnya jika pada pengolahan itu banyak sekali yang hilang vitamin C-nya, pembuatan susu bubuk misalnya, maka bisa difortifikasi atau ditambahkan, atau juga bisa di enrichment, diperkaya dengan vitamin C pada produk beras atau produk-produk yang lainnya. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.